Beberapa waktu lalu, sekelompok kreator bernama The Anime Man membuat konten yang menimbulkan kontroversi hingga dihujat habis-habisan, ditanggapi oleh berbagai kreator, khususnya di komunitas anime. Kontennya ini udah gue bahas di video sebelumnya, kenapa mereka bisa sampai dihujat habis-habisan sama orang-orang, terutama dari komunitas anime. Intinya, mereka kreator dengan branding The Anime Man membuat konten rating anime dari tahun 1960-an sampai saat ini dengan penilaian yang buruk, ditambah perilaku atau sikap mereka ketika membuat konten itu juga gak pantas dan disrespectful lah. Menunjukkan kalau mereka sebenarnya gak cukup kredibel atau layak memakai nama The Anime Man dan membuat konten yang membahas anime. Karena memang track record mereka masih terbilang baru. Mereka mulai aktif di TikTok dengan konten komedi sketch animenya di tahun 2020-an. Yang mana jelas mereka ini sebenarnya baru terjun ke industrinya, tapi udah berani pakai nama anime atau langsung melabeli diri mereka The Anime Man, yang langsung merepresentasikan satu industri, culture, dan komunitasnya yang udah besar. Kalian bisa tonton dulu video Naruto sebelumnya yang ngebahas kontennya ini untuk tahu penjelasannya lebih detail. Dan di video itu ada juga beberapa orang yang komen, "It's just anime by the way, ini kan cuma kartun," yang terlihat disrespect dan gak paham sama masalahnya. Ya, gue sebagai orang yang juga gak terlalu into terhadap anime, gak nontonin banyak seri anime, juga cukup ngerti lah sama pandangan mereka ketika ngeliat kasus ini. Emang ini kelihatannya kayak sepele, cuma kartun, bukan masalah besar, karena kita gak aktif berada di industri atau culture-nya itu. Tapi coba kalau kasus ini ada di hobi atau culture yang kalian pribadi suka dan ikutin, mungkin juga bakal diributin. Misal di industri atau komunitas bola, mereka buat konten rating atau bahas pemain bola, kemudian disrespect beberapa pemain legend, pasti orang-orang dari komunitas bola itu juga bakal marah dan ngehujat. Sementara yang gak ngikutin bola bakal bilang, ya itu kan cuma ngomongin bola atau pemain bola, not a big problem. Atau di industri musik misalnya, mereka buat rating artis atau musik, kemudian disrespect beberapa artis legend dan musik yang bagus, komunitas musik juga pasti bakal marah. Jadi jangan pandang sebelah mata, disrespect sebuah culture atau hobi seseorang dengan hanya ngeliat dari POV diri kalian sendiri yang gak suka atau gak ngikutin, kemudian meremehkan sampai bahkan merendahkan culture-nya. Back to topic, bagusnya dari mereka setelah membuat video yang cukup bermasalah dan menimbulkan kontroversi ini, mereka gak diam atau ignorance kemudian lanjut bikin konten lain. Mereka nggak mikir it's just haters atau haters will be haters. Mereka di sini introspeksi dan evaluasi kesalahannya di video itu. Mereka juga nggak take down videonya, kemudian menghilang dari internet dalam jangka waktu yang lama, sekitar seminggu atau 2 minggu setelah video kontroversialnya itu. Mereka akhirnya publish video klarifikasi dan permintaan maafnya. Tapi nggak cuma sekedar klarifikasi dan permintaan maaf, mereka juga memperbaiki kesalahan dari video sebelumnya. By the way, gue ini emang bisa dibilang telat ngebahasnya. Tapi intinya, di sini gue mau ngebahas dan ngejelasin ke kalian poin positif dari kasus ini, sikap dan tindakan mereka, dan juga video klarifikasi atau permintaan maaf yang mereka buat ini. Dan untuk membuat video klarifikasinya ini emang butuh waktu produksi yang cukup lama, jadi wajar dan bisa dimaklumin. Mereka agak telat untuk merespon kontroversi yang mereka buatnya ini. Tapi hasilnya, mereka bisa buat video klarifikasi dan permintaan maaf yang bagus, jelas, dan terstruktur. Bukan video permintaan maaf atau klarifikasi amatiran, langsung rilis sehari setelah kasus, rekam pakai HP, hanya karena takut kehilangan fame dan dihujat habis-habisan. Di videonya ini, pertama, mereka menerima input, kritik, dan roasting dari berbagai orang dan juga kreator yang membahas video mereka. Mereka semua sadar dan tahu kesalahannya, dan ini yang jarang dilakukan di sebuah video klarifikasi atau permintaan maaf, yaitu memperbaiki dan menerima konsekuensi dari kesalahannya tersebut. And instead of playing a ukulele and apologizing and moving on, we want to make things right. Yang mana emang gak semua kasus, setiap kesalahan bisa diperbaiki atau diselesaikan begitu aja. Tapi dalam konteks di sini, khususnya kesalahan konten kreator dalam membuat konten yang udah sering terjadi, menyadari kesalahan, meminta maaf, kemudian memperbaiki kesalahannya adalah hal yang cukup jarang ditemukan di video permintaan maaf atau klarifikasi. Di video klarifikasinya ini, mereka memperbaiki penjelasan dan penilaian mereka sebelumnya yang asal-asalan dan disrespectful terhadap karya-karya legends. Di sini, mereka kelihatan udah beneran nonton seriesnya, tahu dan paham ceritanya, gak cuma nonton satu episode, tapi dari beberapa episode, dan juga melakukan research soal series yang dibahasnya dengan penyampaian dan bahasa yang baik.
Dan mereka sadar semua seri dari tahun ke tahun ini gak fair untuk di-compare dan dikasih rating yang sifatnya pun subjektif. Mereka sadar tanpa ada seri anime lama ini mungkin gak bakal ada anime-anime seperti sekarang yang kualitasnya udah sangat jauh berbeda. Karena kualitas anime yang sekarang ada berkat peningkatan kualitas dari anime-anime sebelumnya. Overall, videonya ini good production, good editing, dan good explanation. Jauh lebih baik dan proper dari video sebelumnya. Dan sampai saat ini, mereka tetap mempublish video kontroversialnya. Yang itu bisa jadi pelajaran juga dan gak menutup kesalahan mereka sebelumnya. Mereka udah melakukan kesalahan, meminta maaf, dan memperbaiki kesalahannya tersebut. Karena ngelakuin kesalahan itu wajar. Kita nggak bisa langsung menghakimi seseorang, nge-cancel atau hujat habis-habisan hanya karena suatu kesalahan. Kecuali kalau kesalahannya itu udah jelas fatal, apalagi kalau udah termasuk kriminal yang susah atau nggak bisa ditoleran. Di video sebelumnya pun, gue gak bilang atau ngajak orang untuk nge-cancel The Anime Man ini. Yang gue bahas cuma kesalahannya dan jadiin ini contoh pembelajaran aja. Walaupun mereka sebelumnya dihujat habis-habisan, dengan video ini mereka kemudian bisa kembali mendapatkan respect. Gue bikin video ini, selain untuk jadiin kasus ini contoh pelajaran, gue juga respect dengan responsibility mereka terhadap kesalahannya dan kualitas produksi videonya. Karena di era digital yang mana banyak orang melakukan kesalahan atau blunder di internet kayak sekarang, kemudian bikin video klarifikasi dan permintaan maaf, rata-rata dari mereka itu terpaksa atau takut kehilangan fame dan nama baik mereka. Makanya banyak orang atau influencer blunder yang bikin video klarifikasi sampah, yang kadang malah self-defense atau cuma sekedar minta maaf tanpa menyadari kesalahannya dan memperbaiki atau menerima konsekuensinya. Contoh, beberapa hal yang biasanya ada di video klarifikasi dan permintaan maaf yang buruk. Pertama, nangis-nangis, nunjukin muka belas kasihan, bukannya penyesalan atau rasa bersalah. Ini yang sering kelihatan. Kemudian kepanjangan, pakai basa-basi, bukannya langsung to the point, yang kemudian malah jadi ke arah defensif, lanjut playing victim, membandingkan kesalahannya dengan kesalahan orang lain, lalu shift blame, malah nyalahin orang lain. Parahnya lagi, kalau udah scripted, pakai template, atau kalau sekarang ditulis pakai AI. AI plagiarism checker. Yo, how stupid can you get, bro? Sementara di video klarifikasi The Anime Man ini, mereka nggak cuma klarifikasi dan minta maaf, tapi juga berusaha untuk memperbaiki kesalahannya itu. Ya, dalam catatan, selama kesalahannya itu bisa diperbaiki. Jadi intinya, bukan soal mereka salah atau benar, tapi soal gimana cara mereka nanggepin kesalahannya itu. Banyak kreator yang kalau udah salah, mereka malah defensif, menghilang, atau pura-pura gak tahu dan lanjut konten. Tapi The Anime Man ini, mereka milih untuk tanggung jawab, dengerin kritik, dan benar-benar belajar dari kesalahannya. Itu salah satu bentuk maturity yang cukup langka di dunia kreator sekarang. Karena di internet, yang paling susah itu bukan minta maaf, tapi memperbaiki diri. Banyak orang yang udah berkali-kali ngelakuin kesalahan dan buat video permintaan maaf, tapi nggak memperbaiki kesalahannya. So, respect buat The Anime Man. Dan semoga ini bisa jadi contoh, bukan cuma buat kreator lain, tapi juga buat kita sebagai penonton, belajar dari proses orang lain. Karena pada akhirnya, yang ngebedain antara orang gagal atau problematik sama orang berkembang, ya dari cara mereka menanggapi kesalahan.